Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk adik-adik semua, siswa kelas 12 SMA se-Sulawesi Selatan. Nah, berjumpa lagi bersama Kanana dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter cerdas Ki. Oke, adik-adik semua, hari ini kita akan melanjutkan kembali sesi matematika lanjut untuk persiapan tes kemampuan akademik. Nah, kalau kemarin sudah disampaikan sama Kak Sudarsi, maka hari ini saya akan melanjutkan paket soal yang pernah dibahas oleh Kak Sudarsi. Jadi, pastikan adik-adik ready untuk alat tulisnya ya. Oke, baik, kita mulai untuk sesi kita hari ini. Langsung saja untuk matematika lanjut, kita akan langsung bahas pada soal nomor 5 ya. Oke, jadi kalau mengerjakan soal, trik dari Kanana itu pastikan 3-5 detik pertama adik-adik tahu materi apa yang diberikan di soal nomor 5. Ketika 3-5 detik pertama adik-adik tahu, maka langsung lanjutkan ke pengerjaannya. Tetapi jika misalkan 3-5 detik pertama adik-adik tidak mengetahui ini materi apa, maka baiknya itu di skip aja ya. Oke, nah berarti kalau misalkan kita lihat soal nomor 5, hasil bagi pada pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 9 oleh x kuadrat ditambah 3x kurang 4. Nah, berarti yang ditanyakan di sini adalah hasil bagi. Nah, sebagaimana konsep polinomial yang sudah kita pelajari, bahwa untuk menentukan hasil bagi maupun sisa pembagian, kita memiliki dua konsep. Yang pertama, kita bisa melakukan pembagian bersusun. Kemudian, yang kedua, kita bisa menggunakan teknik Horner. Nah, cara mana yang akan kita pakai sebenarnya bergantung pada soal yang diberikan. Nah, kalau kalian memperhatikan soal ini, maka lebih sederhana nampaknya kalau kita menggunakan konsep pembagian bersusun. Jadi, kita tulis 2x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 9. Oke, lakukan pembagian seperti pembagian bilangan yang biasa. Nah, ini dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi dengan 4. Nah, sekarang kalau misalkan kita melakukan pembagian, maka perhatikan suku pertamanya, yaitu 2x pangkat 3, kemudian perhatikan juga suku pertama pada pembaginya, yaitu x pangkat 2. Nah, untuk mencari pembagi hasil bagi mana yang cocok untuk bilangan yang akan kita bagi atau persamaan polinomial yang akan kita bagi, nah kita mencari berapa yang dikalikan x pangkat 2 yang menghasilkan 2x pangkat 3. Nah, berarti bilangannya adalah 2x. Oke deh? Nah, berarti kalau misalkan kita sudah tahu bahwa 2x kali dengan x pangkat 2 hasilnya 2x pangkat 3, maka dari jawaban ini kita sudah bisa mengeliminasi opsi A dan opsi B. Karena opsi A dengan opsi B itu kan semuanya x. Sementara hasil bagi di suku pertamanya kan adalah 2x. Berarti A sama B sudah bisa kita eliminasi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita tulis di sini 2x, sekarang 2x kita kalikan semua unsur di pembaginya. Maka akan kita peroleh 2x pangkat 3, kemudian 2x dikali dengan 3x. Akan kita peroleh 6x berpangkat 2. Kemudian 2x kita kali lagi dengan negatif 4. Kita peroleh negatif 8x. Nah, setelah itu sisa kita kurangkan. Nah, berarti 2x pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 3 habis. Kemudian 10x kuadrat dikurangi dengan 6x kuadrat. Berarti hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian 3x dikurangi dengan 8x hasilnya adalah positif
11X. Nah, minus 9-nya boleh kita lanjut dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah yang sama, yaitu kita mencari berapa dikalikan dengan X pangkat 2 yang menghasilkan 4X pangkat 2. Nah, ternyata angka yang menghasilkan 4X pangkat 2 yaitu ketika kita kali dengan positif 4. Nah, ketika kita menulis positif 4, maka kita sudah bisa menentukan jawaban untuk soal nomor 5, yaitu opsi delta. Karena yang ini negatif 4 dan positif 8, itu kan sudah berbeda, Dek. Dan dimana kalau matematika, satu angka saja yang berbeda itu jelas berbeda dari segi makna. Sehingga tanpa harus menyelesaikannya sampai dapat sisanya, kita sudah bisa memilih jawaban untuk hasil bagi pada soal nomor 5. Seperti itu ya trik untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hasil bagi polinomial. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada soal nomor selanjutnya. Oke. Nah, nomor 6 kita lihat dulu di sini memiliki konteks yang cukup panjang ya. Oke, diketahui Bu Rina mempunyai toko roti yang memproduksi dan menjual roti setiap hari. Biaya totalnya itu dirumuskan dengan BX sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 28X kuadrat ditambah 2X tambah 100. Nah, kemudian berikutnya, dan pendapatan dari penjualan X dirumuskan dengan fungsi HX sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 27X kuadrat dikurang 20X ditambah 220. Nah, kemudian keuntungan dari penjualan X roti untuk mengetahui banyaknya roti yang dijual ketika tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Jadi Bu Rina ingin menentukan fungsi keuntungannya. Nah, kemudian berdasarkan informasi yang sudah diberikan, manakah dari 3 ini yang bernilai setuju atau tidak setuju ya? Oke, berarti kita cek satu-satu ya. Untuk yang pertama, fungsi keuntungan penjualan roti. Nah, ketika kita melakukan proses jual beli, kita akan menghitung keuntungannya ketika kita mengurangkan antara pendapatan dikurangi dengan biaya produksi. Nah, ketika hasilnya positif berarti kita dalam kondisi untung, tetapi ketika dalam kondisi hasilnya negatif berarti kita dalam kondisi rugi, tetapi ketika hasilnya sama dengan 0 berarti kita impas ya, artinya tidak untung, tidak rugi juga. Nah, sekarang kita sisa substitusi fungsi dari pendapatan dan biaya yang sudah diberikan. Nah, berarti HX-nya sudah ditentukan tadi, yaitu jangan salah posisi ya, akan mempengaruhi hasilnya. Berarti ini 2X pangkat 3 dikurangi 27 X kuadrat dikurangi 20 X ditambah 220. Kemudian ini kita kurangi dengan fungsi biaya yaitu 2X pangkat 3 dikurangi 28 X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 100. Nah, kita sederhanakan hasilnya. Berarti kita peroleh 2X pangkat 3 dikurangi dengan 2X pangkat 3. Berarti ini habis ya. Kemudian minus 27X kuadrat dikurangi negatif 28. Berarti penulisannya seperti ini, Dek. Negatif 27 dikurangi negatif 28. Maka ketika ada dua operasi negatif ketemu seperti ini berubah menjadi tambah ya. Sehingga negatif 27 ditambah 28 kita akan peroleh hasilnya yaitu sama dengan positif 1. Oke, berarti kita tulis di sini yaitu positif X kuadrat. Kalau koefisiennya 1 berarti boleh tidak kita hitung ya, boleh tidak kita tulis. Nah, kemudian selanjutnya minus 20X dikurangi dengan
2x, berarti negatif 22x. Nah, selanjutnya 220 dikurangi dengan 100, berarti hasilnya sama dengan ya 120. Oke, nah berarti sudah kita peroleh fungsi keuntungannya. Oke, berarti fungsi keuntungan dalam penjualan roti tersebut adalah 2x kuadrat dikurang 20x. Nah, di sini 20x, sementara yang sudah kita peroleh tadi itu adalah minus 22x. Berarti yang ini tidak setuju. Artinya pernyataan ini salah ya. Nah, selanjutnya untuk pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua, grafik fungsi keuntungan, fungsi Kx, di mana fungsi Kx sudah kita peroleh dari tahap yang pertama, memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kita lihat dulu, fungsi Kx itu adalah fungsi apa? Nah, kalau kita memperhatikan pola ini, maka ini adalah fungsi kuadrat. Berarti, untuk menentukan dia berpotongan di sumbu X, apakah 2 titik, apakah 1 titik, atau tidak berpotongan, maka kita menggunakan konsep diskriminan. Oke, berarti kita hitung diskriminannya dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC. Nah, nanti ketika kita peroleh diskriminannya lebih dari 0, berarti dia berpotongan di 2 titik. Nah, berarti kita cek. Nah, dari persamaan di fungsi keuntungan, kita bisa mengetahui bahwa A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan negatif 22, dan C-nya sama dengan 120. Nah, berarti kita masukkan ke rumus diskriminannya, kita peroleh negatif 22 berpangkat 2 dikurangi dengan 4 kali 1 dikali dengan 120. Nah, ini kalau kita kalikan berarti hasilnya sama dengan 484 dikurangi dengan 480. Maka kita akan peroleh hasilnya sama dengan positif 4. Nah, berarti karena dia positif, maka dia memenuhi lebih dari 0. Berarti pasti dia berpotongan di sumbu X sebanyak 2 titik. Sehingga yang pernyataan kedua setuju. Artinya pernyataannya benar ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cek pernyataan yang ketiga. Bu Rina mengalami impas. Impas itu maksudnya adalah tidak untung dan juga tidak rugi ya. Saat memproduksi dan menjual roti sebanyak 12. Oke, artinya kalau misalkan 12 saja penjualannya dan produksinya, maka dia akan impas ya. Nah, logikanya deh kalau misalkan impas itu berarti fungsi keuntungan itu akan sama dengan 0. Berarti masukkan aja nilai X sama dengan 12 ke fungsi keuntungan tadi yang sudah kita peroleh. Berarti K12-nya sama dengan yaitu 12 pangkat 2 dikurangi dengan 22 dikali dengan 12 kemudian ditambah dengan 120. Dan kalau kita selesaikan ini, kita akan memperoleh hasilnya yaitu sama dengan 0. Nah, berarti kalau keuntungannya sama dengan 0, berarti itu maknanya adalah berada dalam kondisi impas. Maka untuk pernyataan ketiga, dia setuju. Gitu ya caranya. Oke. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi kalau misalkan ada beberapa pernyataan, boleh diperhatikan pernyataan 1-2 untuk menyelesaikan pernyataan berikutnya. Oke, baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Oke, kita ke soal nomor 7. Nah, ini merupakan fungsi lagi. Diketahui data populasi ikan di suatu danau dimodelkan oleh fungsi. Nah, ini modelnya ya. Dengan PT adalah populasi ikan pada T dari data terakhir dan T-nya adalah tahun.
Nah, berdasarkan informasi tentukan setuju atau tidak setuju. Nah, berarti kita mau mengecek apakah populasi di tahun ketiga adalah 800 ekor ya. Maka langsung saja kita masuk ke untuk pernyataan pertama. Ini kan tahun ketiga. Itu artinya T sama dengan 3. Berarti kalau T sama dengan 3, kita tinggal ganti di fungsi T-nya dengan T sama dengan 3, sehingga kita peroleh bentuk 100 dikali dengan 2 berpangkat 3. Nah, 2 berpangkat 3 hasilnya sama dengan 8, berarti 100 dikali 8 hasilnya sama dengan 800. Ya, maka untuk pernyataan pertama itu setuju. Oke, semoga bisa dipahami sampai di sini. Nah, selanjutnya kita cek lagi untuk pernyataan yang kedua. Nah, populasi pada tahun kelima berarti T sama dengan 5. Nah, maka akan lebih dari 10.000 ekor. Kita cek lagi P5. Berarti kalau P5 sama dengan 100 dikali dengan 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32, sehingga 32 dikali dengan 100 kita peroleh 3.200. Ini kan lebih kecil dari 10.000. Sementara di pernyataannya katanya lebih dari 10.000. Maka untuk pernyataan yang kedua itu tidak setuju. Nah, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga, populasi pada tahun ke-7 kurang dari 12.000. Berarti P7-nya sama dengan 100 dikali 2 pangkat 7. Nah, berarti kalau 2 pangkat 7 hasilnya sama dengan 128 ya. Berarti 128 dikalikan dengan 100 hasilnya sama dengan 12.800. Nah, berarti ini kan lebih dari 12.000, sementara di sini kurang dari 12.000, maka pernyataan yang ketiga itu tidak setuju. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada fungsi dan diketahui nilai T-nya, langsung substitusi aja ke fungsi yang diberikan. Maka itulah nilai dari fungsinya. Oke, semoga bisa dimengerti deh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 8. Kalau misalkan di sesi pertama ada yang ikut tadi, maka akan familiar dengan soal nomor 8 ini, yaitu menentukan daerah asal, ya, atau yang biasa juga kita sebut sebagai domain dari fungsi. Nah, berarti ini domain ya. Oke, menentukan domainnya kita lihat dulu fungsi yang diberikan. Nah, ini kan adalah fungsi rasional atau fungsi pecahan, di mana kalau syarat bilangan pecahan itu pembilangnya tidak boleh 0 kan? Berarti menentukan domainnya ini semua nilai X kecuali X kuadrat dikurang X dikurang 6 yang tidak boleh sama dengan 0. Oke, ingat adik-adik semua ya, bahwa kalau bilangan pecahan atau fungsi yang berbentuk pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Boleh positif, boleh negatif, yang penting bukan 0. Maka untuk mencari daerah asalnya, kita tinggal mencari pembuat nolnya. Nah, melihat bentuk ini kan pertidaksamaan kuadrat ya, berarti tinggal kita cari akar-akarnya. Nah, kalau mencari akar-akarnya kan, semoga masih diingat langkahnya ya, berarti kita kalikan A dengan C, akan kita peroleh yaitu negatif 6. Kemudian negatif 6 ini kita mencari berapa bilangan yang ketika kita kalikan hasilnya sama dengan negatif 6. Kemudian jumlahnya adalah negatif 1. Nah, bilangan tersebut adalah positif 2 dan negatif 3. Oke. Nah, berarti tinggal kita ganti di sini, yaitu
X ditambah dengan 2, kemudian X dikurangi dengan 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau kita jabarkan lagi, X ditambah 2 tidak boleh sama dengan 0, maka X tidak boleh sama dengan negatif 2. Jadi 2-nya tinggal kita pindah ruaskan aja ya. Nah, begitupun untuk X dikurang 3, dia tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan positif 3. Gitu ya. Nah, sehingga tinggal kita sesuaikan dengan pilihan yang diberikan. Nah, berarti kalau misalkan ada bentuk yang seperti ini sudah bukan jawabannya karena bentuk kecil dari. Begitupun untuk opsi Bravo ya. Nah, kemudian yang Charlie juga salah karena dia persamaan. Sementara di sini nilai X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2 ataupun positif 3 ya. Maka opsi yang tepat adalah delta. Ya, seperti itu ya. Jadi diingat aja deh untuk domain fungsinya, lihat dulu bentuknya. Semua nilai X boleh masuk kecuali pembuat 0 di bagian penyebutnya. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk soal berikutnya. Oke, di soal nomor 9. Nah, nomor 9, kalau kita perhatikan bentuknya, ini adalah vektor ya. Semoga masih diingat. Kalau nggak salah, vektor ini ada yang diajarkan di kelas 10, ada juga yang diajarkan di kelas 11 untuk matematika tindak lanjutnya. Oke, nah berdasarkan vektor-vektor yang diberikan, jadi vektor yang dimaksud adalah yang ini ya. Ada 5 vektor yang diberikan. Kita mau mengidentifikasi yang mana komponennya. Ya. Nah, jadi untuk mengidentifikasinya, kita fokus ke pernyataannya saja. Karena kalau kita mau mengecek kelima-limanya, sepertinya akan menghabiskan banyak waktu ya. Jadi fokus ke pertanyaannya deh. Yaitu yang pertama, ini kan vektor Q. Kita lihat vektor Q kan yang ini ya. Maka langsung mengarah pada pangkalnya. Pangkalnya kan yang titik awalnya ya, yang ini. Nah, kita lihat pergerakannya. Kita akan menuju ke titik ujungnya. Nah, pergerakannya itu berarti kiri ke kanan dulu, baru atas bawah ya. Berarti kita mau menuju ke sini, kita ternyata ke kiri sejauh 2 satuan. Nah, ingat kalau dia ke kiri, berarti komponennya untuk vektor Q itu sama dengan negatif 2. Oke, ke kiri berarti negatif, kalau dia ke kanan berarti positif. Nah, kemudian setelah sampai di sini, dia ke bawah sebanyak 1, 2, 3. Nah, 3 satuan ke bawah. Ke bawah berarti dia komponennya negatif 3. Andai ke atas berarti komponennya positif deh. Jadi kalau yang ke atas positif, ke kanan juga positif. Kalau ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Berarti untuk Q komponennya negatif 2 dengan negatif 3. Berarti pernyataan pertama bernilai benar. Nah, lakukan hal yang sama untuk vektor P. Nah, kita lihat vektor P, komponennya dari sini ya. Saya hapus dulu yang sebelah sini. Berarti untuk P itu kita start dari titik pangkalnya. Nah, berarti P kita mau mengarah ke sini. Berarti kita bergerak ke kiri kanan dulu. Nah, berarti yang ini yang cocok adalah 1, 2 ke kanan. Berarti komponennya untuk P yaitu 2. Kemudian ke atas sejauh 1, 2, 3 satuan. Ke atas berarti dia positif 3. Nah, berarti komponen P adalah 2 dan 3. Maka pernyataan yang kedua juga bernilai benar. Oke deh, jadi start dari titik pangkalnya ya. Karena kalau salah start berarti akan berpengaruh pada tanda setiap komponennya deh. Nah, coba kita cek lagi yang terakhir yaitu untuk vektor T.
Nah, vektor T yaitu yang sebelah sini ya. Maka ini adalah titik pangkalnya, kita mau menuju ke sini. Berarti kita bergerak dulu dari ke kanan. 1, 2, 3. Yang sejajar dengan ini ya, berhenti ketika sudah sejajar dengan titik ujungnya. Nah, berarti karena dia ke kanan, maka komponennya yaitu 3. Nah, sekarang untuk mencapai titik ujungnya, dia bergerak kembali ya, 2 satuan ke bawah. Kalau ke bawah berarti tandanya negatif, berarti komponen selanjutnya adalah negatif 2. Nah, ini juga ternyata sama ya, berarti semua pernyataannya bernilai benar. Oke, jadi seperti itu ya untuk menentukan setiap komponennya. Fokus pada titik pangkalnya dulu, kemudian bergerak menuju ke titik ujungnya. Tentunya pergerakan pertama adalah dimulai dari sumbu X, kemudian bergerak ke sumbu Y. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 masih tentang vektor. Tapi bukan lagi menentukan komponen dari vektornya, tetapi pada operasi vektornya. Nah, syarat untuk mengetahui atau untuk lebih lancar tentang operasi vektor, adik-adik semua harus memahami konsep dari matriks. Karena konsep yang digunakan sama dengan konsep yang kita gunakan di matriks ya. Nah, cuman penulisan vektornya masih dalam bentuk vektor, tinggal kita arahkan nanti ke matriks baru kita operasikan. Nah, kita lihat diketahui vektor A dan vektor B. Yang ditanyakan nilai dari 2 kali vektor A dikali 3 kali vektor A ditambah dengan vektor B. Maka kita cari dulu 2 dikali dengan vektor A. Oke, vektor A kan kalau kita tulis komponennya, berarti dia positif 2, kemudian negatif J berarti negatif 1, kemudian tambah K berarti positif 1. Nah, kemudian dikali dengan, oke saya ganti dulu. Nah, ya. Dikali dengan 3 kali vektor A, berarti 3 kali vektor A tadi 2, negatif 1, 1, kemudian ditambah dengan vektor B. Vektor B komponennya yang pertama ada 5, kemudian negatif 4. Kemudian berikutnya negatif 7. Oke, nah jadi seperti ini bentuk operasinya kalau kita sudah bawa ke dalam bentuk matriks. Nah, kemudian kita melihat bentuk selanjutnya, 2 kali sebuah vektor, artinya kan skalar dikalikan dengan vektor. Konsep skalar dikalikan dengan vektor berarti bilangan skalarnya kita kali pada setiap komponen dari vektornya, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali negatif 1, negatif 2, 2 kali positif 1, positif 2. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya dikalikan dengan hasil dari operasi ini. Maka kita selesaikan dulu. Nah, konsepnya sama yaitu bilangan skalar dikalikan dengan vektor. Berarti kalikan skalarnya ke setiap komponen dari vektornya. Sehingga kita peroleh 3 kali 2, 6, kemudian 3 kali negatif 1, negatif 3, kemudian 3 kali 1, 3. Ditambah dengan 5, negatif 4, dan 7. Oke, seperti itu. Nah, dalam operasi hitung campuran D, kalau misalkan ada kurung berarti itu yang menjadi prioritas untuk diselesaikan ya. Artinya operasi yang di dalam kurung ini itu tidak boleh terpisah. Berarti kita selesaikan dalam kurung dulu sehingga yang di depan masih 4 negatif 2 positif 2 dikali hasil penjumlahan dari 6 tambah 5. Berarti kalau penjumlahan bentuk matriks seperti ini tinggal kita operasikan yang seletak. Berarti 6 ditambah 5 hasilnya 11. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah negatif
7. Kemudian 3 ditambah negatif 7 berarti negatif 4. Nah, kemudian bentuk yang dihasilkan ini adalah bentuk perkalian dua vektor. Nah, berbeda dengan perkalian skalar dengan vektor, kalau perkalian vektor dengan vektor itu nanti akan menghasilkan bilangan skalar. Nah, dengan langkah sisa kita kalikan yang seletak. Berarti 4 kali 11 sama dengan 44. Kemudian ditambah negatif 2 dikali negatif 7. Negatif dikali dengan negatif berarti hasilnya adalah positif. Berarti positif 14. Kemudian 2 dikali dengan negatif 4 yaitu negatif 8. Maka kalau kita sederhanakan 44 ditambah 14 hasilnya adalah 58 dikurangi dengan 8 hasilnya sama dengan 50. Maka opsi yang tepat adalah delta. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk operasi matriks, adik-adik bisa buka kembali materi matriksnya untuk menyelesaikannya dengan lancar ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada soal nomor 11. Nah, kalau sekilas memperhatikan soal yang diberikan, ini adalah konsep lingkaran ya, tetapi lingkaran yang diberikan itu bukan lingkaran yang utuh ya, tetapi bagian dari lingkarannya. Nah, kemudian kita lihat soalnya, Denny akan membuat hiasan dinding menggunakan papan kayu berbentuk persegi. Nah, berarti yang ini yang papan kayunya yang dimaksud ya. Oke, jadi ini papan kayunya berbentuk persegi, sehingga kalau persegi, setiap sisinya memiliki ukuran yang sama. Nah, yaitu 20 cm. Berarti di sini 20, di sini juga 20. Nah, papan kayu dipotong sehingga diperoleh bentuk daun. Jadi bentuk daun yang dimaksud ya, itu adalah yang ini ya. Seperti gambar berikut. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pertanyaannya. Sekilas ini tidak berbentuk lingkaran, tetapi kalau kita perhatikan lebih spesifik, kita bisa mendapati bentuk bahwa itu bentuk dari seperempat ya, seperempat lingkaran. Nah, di sini kan 90. Oke, 90 per 360 berarti itu kan seperempat lingkaran ya. Nah, kemudian di arsir bagian sini, dalam lingkaran kalau kita arsir bagian ini kan adalah bentuk tembereng. Area tembereng ya. Nah, kemudian ini belum sama bentuknya ini. Ternyata kalau misalkan kita tambah lagi ke arah yang berbeda, ternyata bentuk daun ini itu berasal dari penggabungan dua tembereng pada lingkaran seperempat lingkaran. Gitu ya. Oke, sehingga untuk mendapatkannya bisa kita gunakan cari dulu berapa luasnya satu tembereng ini, kemudian nanti tinggal kita kalikan ya, karena ada dua tembereng. Nah, di sini karena punya trik, kalau misalkan temberengnya berasal dari seperempat lingkaran. Oke. Nah, triknya adalah luas tembereng itu sama dengan 2/7 dikali dengan jari-jari pangkat 2. Jadi perhatikan ya adik-adik, rumus ini berlaku ketika lingkarannya atau jaringan terbentuk itu adalah seperempat lingkaran. Di luar dari itu maka rumus ini tidak berlaku. Nah, kalau misalkan bukan seperempat lingkaran berarti kembali ke konsep luas tembereng, yaitu kalau rumus konsepnya kan berarti luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Nah, ini bentuk khusus ya, sehingga berlaku trik yang ini. Nah, tinggal kita ganti komponen yang diberikan. Nah, berarti 2/7-nya itu konstanta, tinggal kita masukkan nilai jari-jarinya, yaitu 20 kali 20. Berarti 2/7 dikali dengan, oke,
luas tampiran, luas bentuk yang diperoleh adalah, luasnya ya, berarti kita langsung ngecek ke pernyataan kedua deh ya. Oke, berarti dikali dengan 20 kali 20. Nah, sampai di sini sebenarnya itu bisa tidak kita lanjut proses perhitungannya, tetapi kita sudah bisa memprediksi hasil untuk pernyataan yang kedua apa bernilai benar atau salah. Nah, kenapa demikian? Boleh diperhatikan. Hasil di sini kan adalah bulat, yaitu 288. Sementara kalau kita memperhatikan operasi yang angka yang diberikan 2/7 dikali 20 dikali 20 dibagi dengan 7 nanti kan, itu pasti akan menghasilkan bilangan desimal. Oke, nah karena hasilnya akan desimal, sementara di pernyataan kedua itu bilangan bulat, maka bisa langsung kita tentukan bahwa untuk pernyataan kedua pasti salah. Pasti bukan 288 cm untuk luas dari daun yang diberikan. Oke, oh ya ini dikali 2 ya, karena ada 2. Oke, jadi 2 kali 2/7 dikali dengan 20 pangkat 2. Ini hasilnya tidak akan sama dengan 288. Karena hasilnya pasti desimal ya. Oke, jadi tanpa harus menyelesaikan bisa kita tentukan jawaban benar salahnya. Nah, selanjutnya kembali ke pernyataan yang pertama tadi yang sempat terlangkahi, yaitu keliling daunnya. Nah, karena ini adalah 1/4 lingkaran, ditambah lagi yang bagian berikutnya 1/4 lingkaran, berarti total kelilingnya itu sama dengan, yaitu keliling dari setengah lingkaran, di mana rumus dari keliling yaitu Pi kali D atau 2πr. Maka ini 2 kali 22/7 dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, atau boleh kita gunakan nilai Pi 3,14 karena jari-jari yang diberikan itu bukan kelipatan 7. Berarti 1/2 kali 2 dikali dengan 3,14 dikali dengan jari-jarinya kali 20. Nah, dari bentuk ini berarti 2 sama 1/2 bisa kita coret. Kemudian selanjutnya, kalau ada bilangan 0 berarti 0 di sini bisa dicoret. Kemudian komanya bisa bergeser 1 kali ke belakangnya, sehingga kita peroleh bilangan yaitu 31,4 dikali dengan 2. Nah, ini operasinya lebih mudah, sisa kita kali 2, kita akan peroleh yaitu 62,8. Maka pernyataan pertama bernilai benar. Nah, selanjutnya untuk pernyataan ketiga, luas sisa papan yang tidak digunakan. Nah, logikanya untuk menghitung luas sisanya itu kita kurangkan dari luas persegi ini dikurangi dengan luas tembereng yang sudah diperoleh tadi. Nah, ingat tadi deh ya, luas temberengnya itu desimal. Sehingga ketika luas perseginya kita kurangkan dengan yang bilangan desimal, hasilnya akan desimal. Sementara pilihan di sini itu adalah bulat. Maka pasti hasilnya salah ya, karena hasil yang diperoleh pasti desimal di sini. Oke, ya, karena luas temberengnya tadi diperoleh pasti desimal. Maka tanpa menghitung berapa sisa papan yang tidak digunakan, kita bisa langsung menentukan apakah jawabannya bernilai benar atau bernilai salah, ya. Oke. Jadi sambil mengerjakan soalnya itu dipahami maksudnya deh, biar kita bisa menentukan jawabannya tanpa harus mencari sampai bagian akhir ya. Saya rasa itu aja untuk soal nomor 11. Kita lanjut pada soal berikutnya. Oke, nomor 12 masih tentang lingkaran. Nah, tapi ini berkaitan dengan sudut lingkaran. Berdasarkan informasi yang diberikan, tentukan pernyataan berikut yang bernilai benar, di mana jawaban benarnya akan ada lebih dari 1 ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini perhatikan segitiga, ya, perhatikan segitiga CDB. Nah, ini adalah segitiga di mana kalau titik C-nya berada di keliling lingkaran. Ingat kalau misalkan ada sudut yang titik sudutnya berada di keliling lingkaran, kita menyebutnya sebagai sudut keliling.
Nah, kemudian sudut keliling ini menghadap ke diameter lingkaran. Nah, teorinya deh kalau misalkan sudut keliling menghadap diameter lingkaran, maka pasti bagian sudut C-nya atau sudut keliling tersebut itu bernilai 90 derajat atau dia siko. Jadi kalau misalkan kita ambil sebarang titik sudut keliling ya, misalkan sebelah sini, maka di sebelah sini pasti siku ya. Oke, karena sudut keliling ini menghadap busur yang sama dengan sudut pusat DB, yaitu busur DB. Oke, sehingga berlaku dua kali sudut keliling itu sama dengan sudut pusat. Gitu ya. Sehingga bisa kita pastikan bahwa di titik sudut C itu nilainya 90 derajat. Nah, berarti segitiga BCD adalah segitiga siku-siku ya. Nah, kalau jumlah total sudut dalam segitiga itu kan 180. Sehingga kalau misalkan di sini sudah diambil 90, maka bisa kita ketahui bahwa 4X ditambah dengan 2X itu hasilnya 90 derajat. Nah, bisa kita sederhanakan. Jadi 6X sama dengan 90, berarti X-nya sama dengan 15 derajat. Nah, kalau dapat nilai X-nya, maka akan memudahkan kita untuk menentukan sudut-sudut yang lainnya. Nah, seperti nilai X sama dengan 10, berarti ini salah ya. Nah, selanjutnya, besar sudut AOB. AOB kan berarti AOB berarti yang ini ya, AOB. Berarti besar sudutnya adalah 3X. Berarti 3X itu kan sama dengan 3 kali 15. Kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 45 derajat. Sementara di sini 30 derajat, maka pernyataan yang kedua salah ya. Nah, selanjutnya kita cek lagi pernyataan yang ketiga. Sudut BCD. Sudut BCD berarti BCD. BCD kan yang ini ya. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi bahwa sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya pasti 90 derajat. Maka untuk pernyataan ketiga dia pasti bernilai benar ya. Oke. Nah, kemudian pernyataan yang keempat, besar sudut CBD. Berarti CBD yang dimaksud di sini adalah CBD, yaitu ya CBD. Berarti dia besarnya adalah 2X. Berarti 2X sama dengan 2 kali 15, berarti hasilnya sama dengan 30. Berarti pernyataan yang keempat salah ya, karena sudutnya adalah 80. Oke, berarti yang keempat juga salah. Nah, kemudian kalau misalkan kondisinya seperti ini, Dek, kita baru mendapatkan satu jawaban yang benar, sementara di soalnya memberikan clue bahwa jawaban benar lebih dari satu. Sementara yang benar itu baru satu yang kita peroleh, maka logikanya pernyataan yang kelima ini pasti sudah benar. Ya, karena sebelumnya kita baru menemukan satu jawaban benar. Sementara sisa satu pernyataan yang tersisa, maka ini pasti benar. Nah, untuk membuktikannya boleh kita cari, yaitu besar sudut AOD. Kalau sudut AOD berarti AOD. Yang dimaksud adalah yang ini ya. Oke. Nah, sudut AOD itu bisa kita peroleh dari sudut AOD, yaitu sudut lurusnya 180 derajat, sisa dikurangi dengan sudut yang AOB, yaitu yang tadi sudah kita peroleh 45 derajat, sehingga diperoleh hasil 135 derajat. Ini kalau misalkan kita penasaran berapa hasilnya ya, apa betul AOD itu 135, gitu ya. Mungkin itu aja untuk hari ini.
Oke, jadi harapan Kanana materi yang diberikan itu direview kembali deh ya, agar konsep yang disampaikan dalam soal itu bisa lebih dipahami dan bisa diingat dalam jangka waktu panjang. Karena memahami saja dalam sesi ini itu belum cukup, mungkin hanya di memori jangka pendek aja. Jadi besar harapan Kanana adik-adik semua bisa mereview kembali materi yang diberikan. Ya, itu aja untuk hari ini. Karena tutup untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.